A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan perkuliahan kita ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau para maksumin. Salamullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan fikih akhlak kita ini, di mana tema yang akan kita angkat kali ini adalah tentang syirik. Tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan tauhid, persoalan-persoalan ibadah itu senantiasa kita untuk oleh agama, oleh ajaran kita, oleh syariat Islam, senantiasa kita diwanti-wanti untuk jangan sampai kita terjerumus dalam sebuah perbuatan di mana perbuatan tersebut atau tindakan tersebut justru akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, dalam kehancuran, khususnya dalam kehidupan keberagamaan kita, dan lebih spesifiknya ya kehidupan pribadi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, di mana tentunya kita tidak pernah terlepas dari gangguan, dari godaan, dari rayuan serta bisikan syaitan yang akan menjerumuskan kita di dalam berbagai macam sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah soal ibadah. Nah, tentu pada kesempatan kali ini berkenaan dengan tema yang kita angkat di sini, yaitu tentang syirik atau kemusyrikan. Ini sangat berkaitan dengan persoalan tauhid. Di satu sisi ya berkaitan dengan masalah-masalah akidah, dan juga tentunya berkaitan dengan masalah akhlak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana pandangan fikih terkait dengan perbuatan ataupun tindakan syirik ini. Dan terlebih dahulu seperti biasa kita akan mengemukakan tentang pengertian daripada syirik itu sendiri secara sederhana. Kita akan jelaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan syirik itu, asyirk dalam bahasa Arab itu. Istilah ini adalah istilah yang tidak asing bagi kita, bagi teman-teman. Kenapa? Ya karena hampir saban hari atau setiap waktu kita mungkin mendengar istilah-istilah ini di tengah-tengah masyarakat kita yang mayoritas adalah kaum muslimin. Tentunya ungkapan-ungkapan semacam ini adalah sesuatu yang sudah biasa, bahkan hal yang sangat menjadi perhatian bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Jangan sampai suatu waktu, suatu kesempatan dia melakukan yang namanya syirik ini, apalagi berkaitan dengan persoalan ketuhanan. Nah, terkait dengan pengertian daripada syirik ini adalah di sini kita sudah jelaskan bahwa syirik itu secara harfiah, secara leksikal artinya adalah memberi bagian. Memberi bagian maksudnya itu kita sesuatu itu kita jadikan sebagai bagian dari sesuatu yang lain. Kita posisikan sesuatu itu sebagai
bagian dari sesuatu yang lain, menjadi bagian, menjadi apa istilahnya ya, menjadi bagian itu secara harfiah. Dan juga dijelaskan di sini itu teman-teman bisa lihat di dalam tahqiq fi kalimatil Quran itu. Di satu sisi juga bahwa syirik itu adalah ya bisa dikatakan sebagai percampuran dua mitra, dua orang yang bekerja sama. Makanya ada istilah musyarakah. Ya, akar katanya itu adalah syirik, musyarakah, saling bermitra, saling bekerja sama di situ. Dalam terminologi Al-Quran itu syirik itu diartikan sebagai menyekutukan, menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kira-kira pengertian sederhana daripada syirik itu sendiri. Dan tentu teman-teman untuk pengembangannya bisa merujuk kepada sumber-sumber yang lebih luas lagi. Nah, terkait dengan syirik ini tentunya yang akan kita coba uraikan adalah hukum daripada syirik ini sendiri. Dan ya sebagaimana umumnya di dalam ketika kita ingin ya melakukan semacam tindakan yang disebut atau aktivitas yang disebut dengan istimbat atau yang diistilahkan dengan ijtihad dan menyimpulkan sebuah ketetapan hukum syar'i yang bersumber dari referensi-referensi yang muktabar, sumber-sumber yang muktabar, tentunya dalam tradisi yang umum berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di kalangan para fuqaha, itu ya terlebih dahulu ketika ingin mengambil atau mengistimbat sebuah hukum ya terlebih dahulu merujuk kepada sumber utama yaitu Al-Quran dan riwayat-riwayat. Karena kita ketahui bersama bahwa sumber kita itu kan sumber istimbat itu terdiri dari 4 sumber atau kita kenal dengan adillatul arba'ah, di mana yang pertama adalah Al-Quran, lalu kemudian riwayat, dan seterusnya ada ijma' dan juga ada akal. Nah, di sini kita akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang syirik ini sendiri. Tentu akan banyak kita temukan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan syirik. Nah, kalau kita mau melihat secara umum bahwa larangan atau diharamkannya kemusyrikan dan juga mengajak manusia untuk menyembah selain Allah itu ada beberapa ayat yang menyebutkan hal tersebut, di mana kita tidak akan mencantumkan ayat itu secara full, tapi kita akan melihat potongan ayat yang secara langsung bersinggungan dengan apa yang kita bahas. Di mana di dalam surah Al-An'am ya, surah yang ke-6 ayat 151 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbakum alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita mau lihat terjemahan bebasnya, bahwa katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Nah, di sini kita lihat, kalau kita mau menganalisa secara sederhana dari ayat ini kan jelas-jelas ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Yang pertama yaitu kata atau fi'il harrama ya, harrama rabbukum alaikum. Ini jelas-jelas secara lafaz menggunakan kata haram.
ditambah lagi dengan alla tusyriku. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini secara zahir jelas-jelas menunjukkan bahwa yang namanya syirik itu adalah perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang. Sama seperti misalnya ketika ada kata yang menggunakan lafaz amara ya'muru, yaitu memerintahkan, atau wajaba aujabah yujibu ijab, menggunakan kata kutiba alaikumus syiyam, wajibkan atas kalian as-syiyam. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan, yang dari segi dilala itu secara nyata, secara jelas menunjukkan wajib. Nah, di sini menggunakan harramah. Nah, jelas-jelas harramah ini menunjukkan, dari segi dilalahnya menunjukkan bahwa perbuatan yang namanya syirik itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu penjelasan sederhana terkait dengan surah Al-An'am ayat 151 ini. Adapun ayat berikutnya yaitu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minun yubayyi'unaka ala alla yusyrikna billahi syai'a wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya, ini dilalanya juga sama seperti apa yang ada di ayat sebelumnya itu, di mana kita lihat di sini alla yusyrikna. Ya, lagi-lagi alla yusyrikna menggunakan la yusyrikna. Jadi jangan sekali-kali menyekutukan, ya, mengadakan bahwa kalau kita lihat terjemahan, hai Nabi, apabila perempuan-perempuan yang beriman datang kepadamu untuk mengadakan berbaiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga ya secara ini alla yusyrikna billahi syai'a, itu dari segi dilalahnya. Ya, tentunya di sini kita akan lebih banyak merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ayat selanjutnya juga ya yang disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 26 dikatakan alla tusyrik bi syai'a. Ini sama juga dengan apa yang disebutkan ayat sebelumnya, alla tusyrik, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Alla tusyrik bi syai'a. Juga ayat berikutnya yang disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 87 di mana Allah berfirman wala takunanna minal musyrikin. Janganlah kalian sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini jelas-jelas ya mengandung makna atau dilala yang betul-betul melarang, larangan yang cukup keras. Juga di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kunu ibadalli min dunillah. Nah, itu kunu ibadalli min dunillah. Jadi ya jadilah kalian betul-betul hamba bagiku. Nah, ini dari segi konsepsinya ya bisa dipahami di situ kunu ibadalli, kata Allah, jadilah kalian itu hamba bagiku, jangan sampai menjadi hamba bagi yang lain. Jadi kita diinginkan oleh Allah untuk, ini kan semacam perintah sudah, kunu ibadalli, jadilah kalian itu ibadah,
hamba bagiku. Artinya jangan sampai kalian mempersekutukanku, jangan menjadi hamba yang lain selainku. Nah, ini lagi-lagi berisi perintah untuk hanya semata-mata bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara umum terkait dengan syirik, bahwa perbuatan syirik itu, tindakan syirik itu adalah sesuatu yang betul-betul diharam, yang tidak diperbolehkan. Secara umum ayat-ayat itu menunjukkan hal itu. Nah, tentu di dalam persoalan syirik ini ada banyak hal-hal yang atau jenis-jenis yang disebutkan, di mana Al-Quran telah menggunakan kata syirik ini lebih dari 180 kali dalam berbagai bentuk dan ungkapan. Nah, menurut ayat-ayat Al-Quran, syirik itu memiliki berbagai jenis dan makna. Yang paling umum dari penggunaan kata syirik dalam Al-Quran itu adalah syirik dalam soal ibadah dan syirik dalam soal ketuhanan, atau syirik ibadah dan syirik rububiyah, seperti itu. Nah, berdasarkan jenis tersebut, kita coba lihat tentang syirik-syirik yang barusan kita isyaratkan itu seperti apa ungkapan Al-Quran terkait hal tersebut. Ya, tentunya secara umum kita sudah jelaskan bahwa yang namanya syirik itu adalah larangan, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, terkait dengan lebih spesifiknya lagi, yaitu berkaitan dengan syirik yang diistilahkan ini adalah dalam soal rububiyah itu adalah dalam rububiyah dalam bentuk apapun juga itu merupakan hal yang sudah wanti-wanti, yang sudah diberikan peringatan. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Arbaban di sini arbab, rabbuna rabbani arbab. Nah, kalau kita mau lihat terjemahnya, bahwa katakanlah hai ahli kitab, marilah dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain itu sebagai Tuhan selain Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 80 disebutkan, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Nah, ini jangan wala ya'murakum, dan tidak wajar menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Bahwa ya, yang harus kamu tuhankan itu, yang harus kamu jadikan, posisikan sebagai Rabb itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menjadikan malaikat, para nabi itu sebagai arbaban yang ya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan. Ada juga ayat berikutnya, di mana ayat ini disebutkan di dalam surah Yusuf ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sahibai sijn arbabu mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa tersebut? Nah, ini coba membandingkan arbab, jangan sampai kamu menjadikan
yang lain itu sebagai arbab, sebagai Tuhan-Tuhan kalian, penguasa. Itu juga ayat berikutnya disebutkan dalam surah Yusuf itu Allah berfirman, "Ma ta'buduna min duni illa asma'un sammaytum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara alla ta'buduhu illa iyyahu." Amara alla ta'buduhu illa iyyahu. Ya, Allah yang memerintahkan untuk jangan kalian menyembah kecuali kepadanya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya juga surah Al-Furqan itu, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum aba'ahum hatta nasudzikra wa kanu qauman bura. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk menjadi pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi kepada mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup sampai mereka yang semestinya lupa mengingat-Mu dan mereka adalah kaum yang binasa. Nah, itu terkait dengan syirik rububiyah ya. Adapun syirik dalam soal penciptaan, dalam soal khalqah, itu juga adalah hal yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Syirik semacam ini yaitu mempersekutukan Allah dalam soal atau dalam kaitan penciptaan. Ini juga adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bisa kita lihat misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima aliha illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Ini kalau ada dua pencipta, dua khaliq, itu akan hancur alam semesta ini. Tidak akan kita temukan alam semesta yang sesistematis yang kita tempati sekarang ini. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menjelaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ini semua wala fala taj'alu lillahi andadan. Ini jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah itu apa? Andadan. Jadikan anggap sekutu, berbilang. Nah, itu jangan kalian. Wa qala Allah, juga Allah berfirman, la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Nah, itu. Jangan kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha esa. Qala la tattakhidhu ilahaini itsnaini, jangan kamu menjadikan dua Tuhan, jangan kamu menyekutukan. Itu hampir semua ayat-ayatnya itu berisi ayat-ayat yang sifatnya secara bisa dipastikan adalah secara lafaz itu melarang. Juga misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 21 ini, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menciptakan dan menebarkan makhluk? Juga di dalam Fussilat, surah Fussilat 9
qul litakfuru alladzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'alu lahu andadan dzalika rabbul alamin. Nah, ini juga jelaskan tentang penciptaan itu. Nah, adapun yang ketiga, syirik yang ketiga di sini yaitu syirik dalam soal ibadah. Larangan atau tidak diperbolehkan menyekutukan Allah dalam ibadah kita. Ini sangat penting. Misalnya ada ayat yang menyebutkan fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakunu minal mu'adzabin, maka janganlah kamu menyeru, artinya janganlah kamu menyembah Tuhan selain Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Nah, ini lagi-lagi fala tad'u jelas la, teman-teman sudah pernah belajar. La itu berupa nahi, bukan nafi tapi nahi, larangan. Secara zahir itu larangan menunjukkan yadullu alat tahrim. Nah, itu. Juga ayat berikutnya wala tadu ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa. Ini lagi-lagi sama seperti ayat di ayat sebelumnya. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, hukum syirik. Nah, ini juga walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa haramallahu illa bil haqq wa la yazununa wa may yaf'al dzalika, dan seterusnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa. Ini juga walladzina la yad'una. Ini lanya inilah nafi, bukanlah nahi. Dalam surah An-Nahl, wa idza ra'al ladzina usyraku syuraka'ahum qalu rabbuna qahaula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunika fa, ini juga nad'u min dunika falqu ilaihimul qaul iyyakum lakadzibun. Dan apabila orang-orang yang bersuka melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain darimu. Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada, sungguhnya kamu benar-benar orang yang dusta. Juga masih banyak ayat-ayatnya. Di sini juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini juga masih perintah. Wa'budullaha, sudah perintah wa'budullaha, ditambah lagi wa la tusyriku, larangan. Jangan sekali-kali mempersekutukannya bihi syai'a. Jelas-jelas dilalahnya itu jelas. Wa'budu perintah, wala tusyriku nahi. Nah, itu. Ayat berikutnya juga qalu ajitana lina'budallah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Nah, ini juga menyangkut semua itu. Masih banyak lagi ayat. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan disekutukan
innakum wa ma ta'buduna min dunihi hasaba jahannam antum laha waridun. Nah, ini juga wa ma ta'budu min dunihi. Jadi begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan daripada syirik dalam berbagai macam bentuknya. Wa ma ya'buduna min dunillah wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawa, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat. Ini adalah diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan atau tidak diperbolehkannya perbuatan syirik. Ini hanya berkaitan dengan ayat-ayat. Belum riwayat-riwayat yang begitu banyak berkaitan dengan syirik, tapi kita tidak sampaikan di sini, dan kita teman-teman bisa merujuk kepada sumber-sumber yang ada, karena larangan daripada perbuatan syirik ini begitu jelas ayat-ayatnya, ditambah lagi dengan riwayat-riwayat jelas-jelas menunjukkan bahwa ya yang namanya perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.